Orang semakin lama semakin merasakan bahwa tidak pantas lagi Hindia diperintah oleh negeri Belanda. Bagaikan tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya, tidak pada tempatnya menganggap Hindia sebagai seekor sapi perah yang hanya diberi makan demi susunya. Sang pejuang tak ternama di mata dunia, jejak langkahnya tak mati dalam lautan fitnah. Anugerah ilahi bagi Sahabat, di episode kedua ini, redaksi akan meneruskan kilas sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia periode tahun 1912 sampai dengan tahun 1917. Khususnya saat itu, pergerakan Syarikat Islam sebagai wadah perjuangan bangsa Indonesia mengusir kolonial Belanda. Sebelumnya, di episode ke-1, redaksi telah mengulas sejarah periode tahun 1905 sampai dengan 1912 yang membahas sejarah berdirinya Syarikat Dagang Islam hingga berubah nama dan anggaran dasar menjadi Syarikat Islam. Jika sahabat belum menyimak episode pertama, silakan sahabat membuka beranda kategori sejarah pada laman ini yang berjudul Sejarah Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam SPUI 1905 sampai dengan 1912. Sahabat redaksi, kembali redaksi sampaikan membahas tentang sejarah perjuangan di Indonesia adalah sebuah penerangan bagi bangsa itu sendiri. Lebih jauh, mengetahui dan mencermati isi sejarah tersebut adalah bagian dari mengikutsertakan membangun bangsa ini. Tema sejarah yang akan redaksi bahas saat ini adalah sekilas sejarah Syarikat Islam dengan program asas dan tandim SPUI 1912 sampai dengan 1917, episode kedua. Membahas sejarah Syarikat Islam atau disingkat SI dengan program asas dan tandimnya adalah sebuah gerakan yang memberikan pengaruh luar biasa bagi bangsa dalam rencana perlawanan kepada kolonial Belanda untuk kemerdekaan. Namun, selain SI, lahir juga beberapa organisasi dan perkumpulan lainnya yang juga bermisi memerdekakan bangsa Indonesia pada waktu itu. Hanya saja, Syarikat Islam kala itu adalah sebuah wadah perjuangan terbesar yang berhaluan Islam untuk memerdekakan bangsa dibanding dengan wadah-wadah lainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Di tahun 1912, Syarikat Islam menyelenggarakan Kongres Nasional yang pertama, pasca berubahnya nama dan anggaran dasar dari SDI ke SI. Namun sebelum membahas itu, redaksi terlebih dahulu akan mengulas kilas lahirnya organisasi Budi Utomo yang berdiri di tahun 1908 yang tidak dibahas di episode ke-1. Tak kalah penting, membahas organisasi Budi Utomo pun merupakan bagian dari sejarah yang juga berjuang untuk kemerdekaan ini. Terlebih, hari lahirnya organisasi ini dijadikan hari lahirnya peringatan kebangsaan nasional oleh negara saat ini. Para sejarawan mengatakan 20 Mei 1908 lahirlah organisasi Budi Utomo di Batavia yang saat ini bernama Jakarta. Budi Utomo didirikan oleh tokoh terkenalnya adalah Dr. Sutomo. Perkumpulan ini dipimpin oleh kalangan yang dikenal tenar, yaitu para pegawai negeri pada masa pemerintah kolonial Belanda. Pusat perkumpulan organisasi ini di Yogyakarta. Ketua pengurus besar yang pertama adalah RT Tirto Kusumo, yang juga menjabat sebagai Bupati Karanganyar di masa pemerintahan Belanda saat itu. Ia memimpin Budi Utomo sejak 1908 hingga 1911. Kemudian Tirto Kusumo digantikan oleh Pangeran Aryo Notodirojo dari Istana Keraton Pakualam, Yogyakarta. Sebagai orang keraton, Aryo Noto digaji oleh pemerintah Belanda
sehingga dikenal saat itu cukup kooperatif dengan pemerintah Belanda. Mengulas kilas sosok Dr. Sutomo, sang tokoh pendiri Budi Utomo, para sejarawan mengatakan beliau keluar dari Budi Utomo. Selepas itu, Dr. Utomo mendirikan studi klub yang nantinya menjadi Parindra, Partai Indonesia Raya. Salah satu alasan Dr. Sutomo keluar dari wadah yang ia sendiri dirikan karena organisasi ini terhimpun kalangan priai. Karena kepriaiannya, maka Budi Utomo dijadikan tempat bergengsi, dan karena itu Dr. Sutomo sendiri tidak menginginkannya. Selain itu, Dr. Sutomo juga dikenal salah satu tokoh yang tidak menyukai syarikat Islam lantaran ajaran Islamnya yang dianggap tidak sepemahaman dengannya. Salah satu pemahaman yang tidak Dr. Sutomo sukai seperti poligami. Terlebih dalam catatan sejarah, ia pernah disebut menghina Nabi Muhammad SAW lewat artikel karya tulisnya yang dimuat di surat kabar. Dampaknya terjadi reaksi sangat tajam dari umat Islam, terutama dari kalangan SI. Maka saat itu Dr. Sutomo menarik kembali artikelnya. Kemudian ia menyiarkan lewat surat kabar permohonan maaf kepada umat Islam, khususnya kalangan SI yang bersikap keras atas ucapannya. Sahabat redaksi, kita kembali membahas SI. Menjelang akhir 1912, SI pernah dibekukan, namun tak lama kemudian diizinkan kembali dengan syarat agar anggaran dasarnya dirubah. Hal ini diindahkan oleh SI, namun justru perubahan anggaran dasar yang disusun oleh Hos Cokroaminoto lebih tajam. Karena dipolitisir dan disiasati sedemikian rupa oleh SI, maka pemerintah Belanda tidak mengusiknya. Pada awal perubahan nama SDI menjadi SI, sudah nampak percaturannya pada arena perpolitikan. Meskipun sebagai dampaknya, terdapat tokoh-tokoh SI yang tidak setuju hingga mengundurkan diri dan mendirikan perkumpulan masing-masing sesuai dengan aspirasinya. Pada bulan November 1912, selepas dari SI, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Selang beberapa waktu kemudian, baru mendapatkan pengesahan dari pemerintah kolonial Belanda. Saat itu, keberadaan Muhammadiyah pun cukup memberikan pengaruh bagi ajaran ukhuwah Islamiyah. Gencar melakukan dakwah, melawan kristenisasi, dan upaya kesejahteraan umat. Selain itu, Muhammadiyah dikenal sangat menentang suasana kehidupan agama yang masih berbaur dengan syirik dan bid'ah kurapat. Lanjut ke Kongres Nasional SI, Hos Cokroaminoto menegaskan dalam rapat raksasa di Surabaya, SI mendorong agar dapat menghidupkan ekonomi dengan jiwa dagang yang dapat bersaing dengan bangsa asing. Yang kemudian pada program SI hadirnya koperasi PT Setia Usaha, penerbitan surat kabar utusan Hindia, perusahaan penggilingan padi, dan mendirikan bank. Saat itu dengan persatuan Islam dan mempertinggi hak derajat, SI tersebar di seluruh Jawa, beranggotakan bagai banjir lautan. Kemudian momen lainnya, Haji Saman Hudi ditentukan sebagai Bapak SI pada Sentral Komite Syarikat Islam. Pada Mei 1914, melihat perkembangan SI yang sedemikian berpengaruhnya khususnya di Jawa, berdampak Belanda merasa sangat khawatir. Sehingga dibentuklah untuk menyaingi SI suatu perkumpulan politik resmi asas demokrasi sosial yang bernama ISDV, Indisch Social Democrat Volksraad. Belanda mengadakan rujukan antara paham sosialis SI dengan paham sosialisme komunis Rusia. ISDV dengan kader-kadernya diantaranya adalah Snevely, Adolf Bors, Dorstecker, Van Baring, Bremen, yang kemudian bertransformasi menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. Namun itu akan dibahas di episode nanti. Kita bahas kilas berdirinya PNI, PKI, Pemuda Jongjapa, dibentuknya Volksraad, dan lain-lain. Kembali ke pokok bahasan, manuver Belanda mendirikan ISDP tidak memberikan pengaruh bagi pergerakan umat Islam. Hingga pada Juni 1916, terdata pada rapat yang dikenal Natiko I atau singkatan dari Hari Nasional Kongres,
Syarikat Islam sekitar 2 juta orang anggota SI tersebar pada 135 cabang di seluruh Indonesia. Disinilah momen dorongan terjadinya perkembangan perjuangan umat Islam atas memperjuangkan kemerdekaannya. Sahabat redaksi, sedikit diperjelas. Menurut sejarawan, terbagi menjadi beberapa masa pergerakan perjuangan umat Islam dari tahun ke tahun, yaitu 1905 sampai dengan 1917 adalah masa pertumbuhan perjuangan. Kemudian di tahun 1917 sampai dengan 1034 adalah masa perkembangan perjuangan, dan pada tahun 1934 hingga 1940 adalah masa pergolakan perjuangan. Kembali ke pergerakan SI, awal mula berkembangnya perjuangannya bersama bangsa dan umat Islam. Pada bulan Juni 1917, Kongres Nasional atau dikenal nanti Kedua dilaksanakan di Jakarta. Dalam kongres inilah dibicarakan soal menyangkut pemahaman politik dan sosial yang lebih luas. Dalam usahanya untuk mencapai tujuan SI, disepakatilah langkah penetapan program yang dikenal dengan program asas dan program tandim. Program asas itu adalah 1. Persatuan umat, 2. Kemerdekaan umat, 3. Sifat pemerintahan, 4. Ekonomi umat, 5. Kesamaan derajat, dan 6. Kemerdekaan sejati, yang maksudnya adalah memerdekakan bangsa dengan sebuah negara yang berlandaskan Islam. Dan program tandim yaitu 1. Sebersih-bersih tauhid, yang kedua ilmu pengetahuan atau yang dikenal setinggi-tinggi ilmu, dan yang ketiga adalah siasah atau dikenal sepandai-pandai siasah. Program tandim ini dinamakan juga Trilogi SI yang sebelumnya dibahas sekilas di episode ke-1 awal perubahan SDI menjadi SI pada anggaran dasarnya. Dengan program itulah kemudian umat Islam terus bertransformasi dalam memperjuangkan kemerdekaannya dengan semakin terarah. Sahabat, jika rubrik sejarah channel ini bermanfaat, kembali isi komentar bagaimana pendapat Anda. Jika bermanfaat, kita akan lanjutkan kembali terkait sejarah perjuangan umat Islam pasca Syarikat Islam setelah mengeluarkan program asas dan tandim. Bagaimana sejarahnya, seperti apa corak perjuangannya. Jika diperlukan bagi sahabat sekalian, kita lanjutkan nanti. Wassalam. Yang